Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya, menunjukkan betapa besar posisi mereka. Lalu siapakah keluarga Imran itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang siapakah Ali Imran. Keluarga Imran atau Alu Imran adalah keluarga yang beranggotakan sedikit orang, namun memiliki kedudukan yang agung. Keluarga Imran adalah keluarga mulia dalam kurun sejarah. Allah memilih mereka dibanding keluarga lainnya adalah tanda nyata keagungan mereka. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran, melebihi segala umat di masa mereka masing-masing, sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Ali Imran ayat 33-34. Keluarga Imran dinisbatkan kepada seseorang yang bernama Imran bin Matsan bin Al-Azhar bin Al-Yud bin Sulaiman bin Daud alaihi salam. Nasabnya tersambung hingga ke Nabi Daud alaihi salam. Dalam bahasa Ibrani, Imran disebut sebagai Imram. Dalam buku-buku Nasrani, namanya disebut dengan Yuhakim. Keluarga Imran adalah keturunan cabang terakhir orang-orang beriman dari turunan Bani Israel. Namun antara mereka dengan Nabi Yakub terpisah beberapa kurun lamanya. Istri Imran bernama Hannah binti Fakudo. Ada juga yang menyebut Qa'udo bin Kubailah. Hannah adalah seorang wanita yang tekun beribadah, sebagaimana kisahnya dalam Al-Quran. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Yang pertama, Asya. Asya adalah putri sulung Imran. Ia dinikahi oleh Nabi Zakaria alaihi salam dan merupakan ibu dari Nabi Yahya alaihi salam. Ada juga mengatakan ia adalah bibinya Maryam, bukan saudara perempuannya. Yang kedua, Maryam. Maryam adalah wanita ahli ibadah dan suci. Ia merupakan ibu dari kalimat Allah, Nabi Isa alaihi salam. Putri Imran yang satu ini adalah wanita terbaik dan paling sempurna, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam bintu Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan Atharid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari 5418 dan Muslim 2431. Orang-orang Yahudi menuduhnya melakukan zina. Tuduhan itu mereka lontarkan saat Maryam masih hidup maupun setelah wafatnya. Setelah Al-Quran telah menyucikan Maryam dari tuduhan keji ini, tidak hanya satu ayat, bahkan di banyak ayat, Allah menyebut orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang kufur karena menuduh Maryam berzina. Sebagaimana firman-Nya, yang artinya, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, yaitu zina. Quran Surat An-Nisa ayat 156. Demikian juga dengan firman-Nya, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-Nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Quran Surat At-Tahrim ayat 12, dan firman-Nya, yang artinya, dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya ruh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda kekuasaan Allah yang besar bagi alam semesta. Quran Surat Al-Anbiya ayat 91. Cucu-cucunya. Yang pertama, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa adalah Rasulullah
dan kalimat Allah yang dia sampaikan kepada Maryam. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya Al-Masih, Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Quran Surat An-Nisa ayat 171. Allah mengutus Nabi Isa kepada Bani Israel, mendakwahi mereka kepada tauhid, menyembah Allah semata, dan Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khobar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Quran Surat As-Saff ayat 6 dan firman-Nya yang artinya Al-Masih atau sendiri berkata, Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Kita kaum muslimin berkeyakinan bahwa Nabi Isa belum wafat. Ia diangkat Allah di sisinya, ruh dan jasad. Beliau hidup di langit, bukan dibunuh atau disalib. Allah Ta'ala memberikan pengajaran akidah demikian kepada kita dengan firman-Nya, yang artinya, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam. Rasul Allah berkata, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat An-Nisa ayat 157 sampai 158. Dan di menjelang hari kiamat kelak, Nabi Isa akan turun. Beliau membunuh Dajjal dan menyebarkan keadilan, sebagaimana kabar dari Rasulullah SAW, yang artinya, demi jiwaku yang berada di tangannya, sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah atau upeti, harta semakin banyak dan semakin berkah sampai seseorang tidak ada yang menerima harta itu lagi sebagai sedekah, dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Abu Hurairah lalu mengatakan, bacalah jika kalian suka, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya atau Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159 dan hadis Bukhari nomor 3448 dan Muslim nomor 155. Rasulullah SAW menyifati fisik Nabi Isa SAW dengan sabdanya, yang artinya, tidak ada nabi antara aku dengan Isa dan dia pasti turun, dan bila kamu melihatnya maka kenalilah dia. Seorang lelaki yang tingginya sedang, agak putih kemerahan, dengan dua pakaian yang berwarna agak kuning, seakan-akan kepalanya meneteskan air walaupun tidak basah, lalu ia memerangi manusia agar masuk Islam. Menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, dan pada masanya Allah menghancurkan agama-agama seluruhnya kecuali Islam, dan dia membunuh Al-Masih Ad-Dajjal, lalu dia tinggal di bumi selama 40 tahun. Kemudian dia wafat, lalu kaum muslimin menyolatinya. Hadis riwayat Ahmad nomor 9270, Abu Dawud 4324, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Yang kedua, Yahya alaihi salam. Nabi Yahya adalah hamba dan utusan Allah. Beliau putra dari Nabi Zakaria alaihi salam. Beliau adalah doa Nabi Zakaria yang terkabul.
serta kabar gembira untuknya setelah mencapai usia yang tua. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, di sanalah Zakaria mendoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa." Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, yakni Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh." Quran Surat Al-Imran ayat 38-39. Di antara keistimewaannya adalah tak ada seorang pun sebelum beliau bernama Yahya. "Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia." Quran Surat Maryam ayat 7. Nabi Yahya adalah seorang pemuda yang cerdas. Allah memberi keistimewaan pada akalnya, menganugerahkan hikmah di usia belia dan kegemaran dalam beribadah. Beliau senantiasa duduk di mihrab-mihrab ilmu, senang mengkaji Taurat, berilmu dan mengamalkan kandungan kitab suci itu. Beliau berbicara dengan kebenaran dan tidak takut celaan orang-orang yang mencela dan ancaman orang-orang yang zalim. Nabi kita Muhammad SAW memuji Nabi Yahya dengan sabdanya, yang artinya, "Tidak pantas bagi siapapun untuk mengatakan bahwa aku lebih baik dari Yahya bin Zakaria." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa demikian?" Beliau menjawab, "Tidakkah kalian mendengar bagaimana Allah menyebutkan di dalam Al-Quran? Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak." Quran Surat Maryam ayat 12. Beliau membaca hingga firman Allah, menjadi panutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Quran Ali Imran ayat 39. Ia tidak pernah berbuat buruk sedikit pun, dan tidak juga berkeinginan melakukannya. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam Al-Kabir dan Al-Bazar. Para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana kejadian wafatnya Nabi Yahya alaihissalam. Banyak riwayat bercerita tentang kisah wafatnya, tapi umumnya Israiliyat. Di antara riwayat yang paling sahih adalah Yahya terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia berkata kepada pasangannya, "Saya tidak ridho padamu sampai engkau datangkan kepada Yahya padaku." Laki-laki itu pergi dan membawa kepala Nabi Yahya dalam satu wadah. Demikian juga riwayat dari Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata, yang artinya, Yahya bin Zakaria terbunuh gara-gara seorang wanita pelacur. Ia adalah seorang budak. Dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah, Ibnu Katsir menyebutkan secara rinci tentang berita ini. Beliau menyebut bahwa ada seorang raja di Damaskus ingin menikahi seorang wanita atau menikahi seorang perempuan yang tak halal ia nikahi. Nabi Yahya pun melarang hal itu, hingga muncul kemarahan si perempuan pada Nabi Yahya. Karena si raja dan perempuan tidak menyukai sikap Yahya, perempuan itu kirim seseorang untuk membunuhnya. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.